Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang selalu dan senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Teruntuk kepada para media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Di bab yang kedua masih bahasan tentang adab, hanya saja kita masuki fasal baru, yaitu adab makan dan minum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, makan dan minum adalah sebuah kegiatan rutinitas seorang manusia, bahkan hewan juga demikian. Manusia butuh kepada makan dan minum, bahkan dalam sehari bisa berkali-kali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka seorang muslim dia berbeda dengan hewan, begitu juga berbeda dengan manusia-manusia lainnya yang tidak atau yang berbeda agama dengannya. Seorang muslim memandang kepada makan dan minum itu sebagai sarana untuk mencapai yang lainnya. Seorang muslim tidaklah memandang makan dan minum itu sebagai tujuan yang diinginkan secara zatnya. Maka seorang mukmin ketika dia makan dan minum itu karena ingin menjaga keselamatan badannya, yang dengan itu memungkinkan bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ibadah itu maka seorang muslim dan mukmin maka dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat serta kebahagiaan di sana. Demikianlah seorang mukmin, seorang muslim menyikapi makan dan minum. Bukanlah seorang muslim dan mukmin itu dia makan dan minum hanya sekedar memenuhi syahwatnya saja, sekedar memenuhi lambung dan perutnya saja, bukan itu. Oleh karenanya seorang mukmin dia tidak akan
terlalu kenyang ketika makan, ya. Andaikan dia tidak lapar, maka tentu dia tidak makan, ya. Andaikan dia tidak haus, maka tentunya dia tidak minum. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan sepertinya ini adalah ungkapan sahabat, ya. Ini adalah ungkapan sahabat, bukan ya ungkapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi, ini bukanlah ungkapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena ya, tidak ditemukan seorang pun ya dari ulama hadis yang mengeluarkan hadis ini dalam kitab hadis mereka. Demikian. Barangkali ini adalah salah satu dari perkataan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Yaitu nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna fala nasba', ya. Kita ini adalah kaum yang tidak makan sampai kita itu merasakan lapar, dan ya apabila kita makan maka kita tidaklah kenyang. Demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya akan terasa akan makan ketika terasa lapar dan tidak akan kenyang, tidak terlalu kenyang ketika makan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan ya menyebutkan tentang adab-adab ya di dalam makan dan minum. Demikian ya, yang seorang mukmin ini sangat memperhatikan adab seperti ini. Baik, bagian pertama kita akan sebutkan, ini ada beberapa bahagian, yaitu yang pertama adalah bagian pertama adab sebelum makan. Nanti setelah itu baru kita akan ya menyebutkan adab ketika makan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagian yang pertama adalah adab sebelum makan. Baik, beberapa adab ya yang dimiliki yang semestinya ditempuh oleh seorang mukmin, seorang muslim ya sebelum dia makan. Yang pertama adalah ya hendaklah dia mengusahakan makan dan minumnya tersebut ya dari hal-hal yang haram saja, hal-hal yang halal saja, ya, bukan yang haram, ya. Jadi menyiapkan makan dan minumnya tersebut dari yang halal saja, baik itu zatnya yang halal maupun caranya yang halal, ya. Zatnya halal, demikian pula cara mendapatkannya pun halal pula. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Seorang mukmin maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia makan, ya. Dia makan atau dia minum dari makanan-makanan ya yang zatnya haram, demikian pula caranya haram, ya. Seorang mukmin, seorang muslim dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya makan ya dari makanan yang zatnya tidak halal, begitu juga cara mendapatkannya tidak halal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena seorang mukmin, seorang muslim maka ya dia begitu patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya menyeru, memanggil orang-orang yang beriman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, lihat orang-orang beriman, tentunya orang-orang Islam diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mengambil perhatian apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah panggilan tersebut. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari hal-hal yang baik, apa saja yang baik ya yang kami rezekikan kepada kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin, seorang muslim maka dia meyakini bahwa rizkinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, bahkan Allah menanggung rizkinya, ya.
Karena dia meyakini, seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwa Allah yang menanggung rizki. Dalam surah Hud Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Allah mengatakan tidaklah ada makhluk yang ada di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Demikian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menanggung rezeki para hamba, ya, termasuk seorang mukmin, ya. Dirinya, ya, seorang mukmin itu meyakini dirinya itu rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya, menjadikannya ada dari tiada sebelumnya, maka dia meyakini bahwa rizkinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ya, dia yakini rezekinya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Ya, Allah mencatatkan takdir-takdir, ya, para makhluk ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Apa saja termasuk takdir rizkinya, ya. Demikian. Bahkan secara khusus pula diutus malaikat untuk mencatatkan di antaranya adalah rizki. Ketika, ya, seorang hamba itu dalam, ya, perut ibunya berupa janin, ya, sekitar sudah berusia lebih dari 120 hari, maka telah ditetapkan takdir rizkinya. Demikian, seperti itu. Seorang mukmin meyakini hal tersebut, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya, ya, setiap kita dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibunya, ya, selama 40 hari. Yang pertama itu sebagai nutfah, yaitu gabungan mani laki-laki dengan perempuan, ya, sel sperma dengan sel ovum, demikian, ya. Summa, ya, yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah semisal waktu itu juga, yaitu 40 hari berikutnya, itu 80 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging, ya, seukuran waktu itu juga. Jadi 40 hari berikutnya sudah 120 hari. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutus malaikat kepada janin tersebut. Fayanfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh padanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu malaikat tadi diperintahkan, ya, dengan 4 hal. Bikatbi rizqihi, untuk mencatat rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amal perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'id, ya, dia itu, ya, celaka atau bahagia. Demikian. Jadi rizki itu telah ditetapkan. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan seorang mukmin, seorang muslim, dia meyakini bahwasanya rizki dari Allah semuanya baik. Hanya saja, ya, dia diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya dirinya, semua para hamba diperintahkan, ya, hamba mukallaf maksudnya, diperintahkan untuk mengambil dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang halal. Demikian, ya, zatnya halal, caranya halal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha,
Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai ia mengambil semua rizkinya. Wa in abta'a anha, walaupun terasa lamban darinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi rizki itu telah Allah tetapkan. Cuma diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil rizki dengan cara yang baik. Demikian. Ya, sebuah jiwa itu nggak akan mati sampai dia mengambil semua rizkinya. Jadi semua rizki yang telah Allah tetapkan itu akan diberikan oleh Allah selama hidupnya. Jadi selama hidup itu ada rizki. Hidup sama dengan ada rizki. Ketika ada rizki maka itu dalam kondisi hidup. Demikian, seperti itu. Ya, walaupun terkadang lamban datangnya. Demikian. Hanya saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah SAW untuk bertakwa, melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, ya. Makanya Rasulullah pun mengulangi kembali perintah takwa tersebut. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan lagi untuk memperbagus dalam mencari rezeki, ya. Wa ajmilu fit talab, dan perbagus dalam mencari rezeki. Bagaimana sih caranya bagus-bagus dalam mencari rezeki? Khudhu ma halla wada'u ma hurrima. Khudhu ma halla wada'u ma hurrima. Demikian, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khudhu ma halla, ambil yang halal, wada'u ma hurrima, ya, tinggalkan yang haram. Demikian. Jadi yang halal saja, yaitu zatnya itu halal dan caranya juga halal. Tinggalkan yang haram, yaitu zatnya yang haram, kemudian cara yang haram juga ditinggalkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang, ya, keharaman sesuatu itu bisa ditinjau dari zatnya, kemudian yang kedua dari, ya, caranya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih seorang muslim meyakini bahayanya kalau seandainya dia itu, ya, makan dan minum dari sesuatu yang haram, yang tidak halal, baik itu zatnya yang tidak halal maupun, ya, caranya yang tidak halal. Demikian. Mengapa? Karena dia mengetahui seorang muslim, seorang mukmin, dia tahu bahwasanya, ya, andaikan yang dikonsumsinya adalah sesuatu yang haram secara zatnya maupun, ya, haram cara mendapatkannya, maka dia takut, ya, menjadi bahan bakar api neraka. Demikian. Dalam hadis, seorang mukmin perhatian dengan hadis ini. Seorang mukmin, ya, perhatian dengan hadis ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 4519. Ya, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap jasad tubuh yang tumbuh kembangnya berasal dari yang haram, maka neraka itu lebih layak bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah yang membuat seorang mukmin, seorang muslim, ya, tidak bermudah-mudah, ya, berinteraksi dengan hal yang haram. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di akhirat dia takutkan, di akhirat ada masalah, bahkan di dunia pun dia khawatirkan ada masalah, ya, yaitu masalah yang muncul karena keharaman yang diinteraksikan, ya, pada dirinya, baik itu makanan yang dimakannya atau minuman yang diminumnya, baik itu zatnya yang haram maupun, ya, cara mendapatkannya yang haram. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah kekhawatiran doa-doanya tidak makbul. Demikian, ya. Di antaranya adalah doa-doanya yang tidak makbul.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan apa saja yang Allah perintahkan ya dengannya para rasul. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah ya dari ya hal-hal yang baik dan beramallah dengan amalan yang baik, yang soleh. Kemudian Allah berfirman ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari hal-hal baik ya yang kami rezekikan, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang dalam kondisi jauh bersafar. Summa dzakara rajula, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang yutilus safar, yang jauh dalam safarnya, asy'asa aghbara, ya dia acak-acakan baik itu rambutnya, pakaiannya maupun ya tubuhnya yaitu berdebu, ya berdebu. Kemudian ya muddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, ya fayaqulu ya rabbi ya rabbi. Lalu dia mengatakan wahai Rabbku, yaitu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kondisi di mana makbulnya doa dalam kondisi safar seperti ini, ya. Karena memang orang yang safar itu makbul doa. Lebih-lebih dalam kondisi yang mengenaskan begini, ya. Yaitu acak-acakan rambut dan pakaiannya, berdebu pula tubuhnya, demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini orang yang betul-betul ya butuh bantuan. Sembari dia minta dengan menengadakan tangannya ke langit, yang Allah Subhanahu wa taala malu ya tidak memberikan kepadanya terhadap apa yang dimintanya. Hanya saja ya dalam kondisi yang makbul seperti ini doanya, hanya saja dia punya sebab penghalang doa. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrubuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, kenyang dengan yang haram. Fa ana yustajabu lidzalika. Gimana bisa dikabulkan untuk dia? Ya. Bagaimana bisa dikabulkan untuknya apa yang dimintanya? Hadis riwayat Muslim. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka seorang mukmin, seorang muslim, dia berusaha sekuat tenaga ya untuk menghadirkan makanan-makanan dan minuman-minuman, dia persiapkan untuk dirinya dari yang halal saja, ya, yang bersih dari ya kotoran-kotoran keharaman dan syubhat-syubhat, demikian. Nah, seperti itu. Itu seorang mukmin, seorang muslim, ya. Dia berhati-hati, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seorang mukmin tidak akan ya memakan makanan, meminum minuman yang zatnya haram, demikian pula cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ya kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini ya dengan menyebutkan satu adab terlebih dahulu, yaitu adab sebelum makan, ya, yaitu menyiapkan makanan dan minuman untuk dirinya dari yang halal saja, ya, baik itu zatnya yang halal maupun cara mendapatkannya yang halal. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, silahkan hubungi nomor layanan kami 08
12 12 12 88 34 ya. Di nomor yang sama bisa dikirimkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Di rumah saya sedang ada renovasi rumah yang kemungkinan akan memakan waktu 1 bulan lebih ke depan. Mengingat sebentar lagi masuk bulan Ramadan, bulan puasa, kami khawatir kalau para tukang bangunan yang bekerja dengan kami tidak puasa di bulan Ramadan nanti. Jika pekerjaan renovasi rumah tidak dilanjutkan, maka khawatir rumah akan terbengkalai Ustadz. Lalu apa yang harus kami lakukan wahai Ustadz? Apakah kami harus menasihati mereka untuk tetap berpuasa sembari bekerja, tetapi kami khawatir mereka tetap tidak mau puasa, atau bagaimana Ustaz? Apakah saya dan keluarga saya berdosa Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai sarana terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita sebagai kunci-kunci pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Ya, bukan pembuka pintu keburukan bagi orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Seorang mukmin ya dia begitu cerdas memahami kondisi di mana ya dia tidak ingin ya mendapatkan dosa disebabkan ya tindakannya yang membantu orang lain untuk terjerumus ke dalam dosa. Itu seorang mukmin. Atau setidaknya ya tidak membuka pintu bagi syaitan untuk menyesatkan saudaranya. Demikian. Sebaliknya ia bersemangat untuk membuka ya pintu kebaikan bagi orang lain. Ya, agar orang lain itu ya bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Prinsipnya adalah beberapa ya dalil berikut ini, seperti contohnya ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan akan saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian ya. Begitu juga ya hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa saja yang mengajak, mendukung, ya, memotivasi, ya, mendorong kepada petunjuk kebaikan, hidayah, ya, ketaatan, maka ia mendapatkan pahala ya dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Dan siapa saja yang mengajak, mendorong, memotivasi ya membuat kebijakan seperti itu ya, yang jelas dia mendorong baik itu dengan tindakan maupun dengan ya perkataan, ya, mengajak dengan perkataan ataupun perbuatannya, demikian kepada kesesatan, kemaksiatan, kedurhakaan, dosa, ya, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, yaitu ya membangun rumah ya yang akan melewati
ya masa berpuasa di bulan Ramadan untuk menyempurnakan ya pembangunan rumah tersebut. Ya. Nah, seorang muslim maka dia menimbang terbengkalai rumah tersebut apakah memudaratkan bagi dirinya, ya, ataukah dia menjadi penyebab bagi orang lain untuk tidak berpuasa. Nah, ini masalahnya. Ya. Nah, seperti ini. Ini harus dipertimbangkan. Seorang mukmin harus mempertimbangkan hal ini. Mungkin akan muncul pertanyaan, Ustadz, mereka pun belum tentu juga, ya, kalaupun tidak bekerja, mereka belum tentu pula, ya, tidak berpuasa, belum tentu berpuasa, bisa jadi tidak berpuasa. Demikian. Ya, permasalahannya itu kan masih dugaan. Kemudian yang kedua, jangan sampai ya kondisi bekerja di bawah kewenangan kita, ya, mereka itu dengan alasan itu untuk tidak berpuasa karena pekerjaan begitu berat. Nah, demikian. Nah, seperti itu. Maka solusinya ada dua. Solusinya ada dua, ini yang saya tawarkan, demikian, ya. Yang pertama adalah, ya, mengajak bicara dengan mereka sembari menawarkan. Ya, solusinya dua ini, maksudnya tawaran dua hal ini. Pertama adalah, ya, tawarkan kepada mereka, ya, apakah mereka ingin bekerja di bulan Ramadan? Nah, tawarkan seperti itu. Ya, tentunya mereka tidak ingin, ya, tidak mendapatkan penghasilan selama Ramadan. Bahkan barangkali ini peluang bagi mereka untuk, ya, bisa, ya, peluang yang terbuka bagi mereka untuk bisa mendapatkan gaji, ya, atau pendapatan, ya, di bulan Ramadan. Mungkin kalau mereka berhenti bekerja atau tidak dipekerjakan di bulan Ramadan, mereka akan sulit lagi untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain. Maka beri tawaran kepada mereka, ya, baik itu kepada mungkin tukangnya atau koneknya, semuanya ambil kesepakatan, komitmen, ya. Mereka mau bekerja atau mau libur, demikian, ya. Maka kalau mereka memilih, ya, atau disebutkan, ya, saya menginginkan sebenarnya libur karena saya khawatir, ya, para tukang dan para pekerja buruh bangunan ini, ya, itu tidak akan berpuasa. Jadi saya berkeinginan untuk meliburkannya. Nah, seperti itu. Begitu. Itu komitmen disebutkan, ya. Jadi pilihannya adalah libur. Ini opsi pertama, libur karena khawatir, ya, tidak berpuasa. Demikian. Kemudian, ya, bila mereka memilih untuk bekerja, bahkan mereka berharap, ya, bahkan mereka menuntut, ya, kalau bisa bekerjalah, kan seperti itu. Begitu kata mereka, ya, kami nanti mau cari pekerjaan di mana lagi kalau selama Ramadan. Nah, di sini ketika mereka berharap, nah, dibuat komitmen, maka wajib berpuasa. Nah, seperti itu. Saya yakin sebenarnya, ya, sang penanya ini pun sebenarnya adalah butuh untuk penyelesaian rumah, ya, tapi harus cerdas, ya. Cerdasnya itu adalah mengkondisikan, ya, seolah-olah mereka yang butuh, padahal kita juga butuh, kan begitu. Tapi coba, ya, kondisikan agar mereka yang butuh, lalu buat komitmen agar mereka itu, ya, berpuasa dalam kondisi mereka bekerja, demikian. Oleh karenanya, ya, pastikan, ya, berpuasa. Jadi mereka paham sendiri, ya, kalaupun seandainya mereka curi-curi tidak puasa dengan makan di luar, ya, seperti itu, ya, itu urusan mereka. Yang penting dikondisikan sudah mereka harus berpuasa, ya, begitu. Kalaupun mereka tidak puasa, ya, itu urusan mereka. Yang penting kita tidak mendukungnya, ya, sebagai orang yang punya kewenangan di dalam pekerjaan tersebut. Ya, dalam hal ini tentunya adalah owner dari rumah tersebut, kan begitu. Ya, itu artinya punya kewenangan untuk memberhentikan atau mencari yang lain atau melanjutkan, kan begitu. Ini, ya, harus bertanggung jawab, demikian, ya. Adapun mereka yang tidak berpuasa, mereka diam-diam makan, itu urusan mereka, demikian.
Nah, kalau seandainya nanti mereka ketahuan, maka ditegur semacam SP begitu ya, surat peringatan atau penjelasan peringatan, ya ultimatum. Kalau begini tidak usah sajalah, saya takut berdosa gara-gara ya bapak-bapak tukang ini, ya para pekerja karyawan ini mereka ya berdosa. Saya takut nanggung dosanya. Begitu saja. Ya, dengan sendirinya mereka akan ya akan komitmen insyaallah taala, demikian ya. Namun tentunya diberikan keringanan seperti contohnya ya diberikan keringanan contohnya seperti jam 12 mereka harus istirahat ya. Kemudian masuknya mungkin sekitar ya lebih lambat sekitar setengah 2 barangkali seperti itu ya. Atau mendekati waktu sholat mereka itu harus ya berhenti sekitar setengah jam sebelum waktu sholat, dan begitu juga setengah jam setelah sholat atau 1 jam setelah sholat zuhur maksudnya ya mereka itu bisa bekerja kembali. Nah seperti itu, demikian ya. Ya, waktu istirahat mungkin dibuat panjang sedikit. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam ya. Barangkali demikian. Bisa juga contohnya adalah waktu masuk kerjanya yang diperlambat ya, kemudian masa kerja atau waktu akhir kerja di sore hari itu yang dipercepat pulangnya. Nah, seperti itu. Ini upaya membantu orang lain untuk melakukan ketaatan. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum sayembara atau lomba membuat desain logo perusahaan, masjid atau sekolah kemudian mendapatkan hadiah uang? Jazakallahu khairah. Bismillah. Wa anta fajazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya memberikan kebaikan kepada kita di mana saja berada. Baik ya. Hukum membuat sayembara atau lomba ya, membuat desain logo perusahaan, masjid atau sekolah ya. Maka hukum asal ini di sini ada dua, yaitu membuat desainnya atau membuat sayembara atau lombanya ya. Kemudian berikutnya adalah desain logonya. Nah, kemudian adalah hadiahnya, demikian. Baik ya. Nah, yang pertama adalah membuat hukum sayembara ya atau lomba. Ya, kalau sayembara ini dalam istilah fikih muamalah disebut dengan ya ju'alah ya, seperti itu. Ya, perlombaan yang seperti ini. Maka hukum asalnya boleh-boleh saja, boleh dengan syarat diantaranya adalah zat dari perlombaan tersebut adalah halal tentunya, demikian ya, demikian, seperti itu. Ya, yaitu bukan satu yang haram. Kemudian berikutnya adalah membuat desain logo. Nah, juga logo ini hal-hal yang boleh saja, ya hal-hal yang boleh saja, asalkan tidak menggambar makhluk bernyawa, apalagi mungkin ada gambar-gambar berhala seperti salib ya, atau mungkin gambar Buddha ya, atau gambar dewa-dewa. Nah, yang seperti ini tentunya tidak boleh ya, tidak boleh ya. Walaupun mungkin dia bukanlah makhluk bernyawa, tapi dia ternyata merupakan identitas bagi keyakinan kekufuran, ya maka tidak boleh seperti itu ya. Tapi kalau logo perusahaan yang barangkali ini hanya untuk identifikasi dan tidak ada gambar makhluk bernyawa, tidak ada ya lambang-lambang kekufuran,
maka insya Allah taala tidak mengapa pula, ya. Berikutnya adalah ya diberi hadiah, maka tidak mengapa, ya. Asalkan ya para peserta yang ikut lomba ini tidaklah ditarik ya biaya yang kemudian hadiah tersebut diambil dari biaya yang ditarik tersebut. Kalau ini jadinya judi, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Jadi kalau yang sudah kita sebutkan ini ya dihindarkan hal-hal yang sudah kita sebutkan tentang keharamannya, maka insya Allah taala hukum asalnya halal. Wallahu taala a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Kalau tidak keberatan, boleh minta saran rekomendasi nama anak perempuan. Masya Allah ya, ini minta saran ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak ya nama yang baik untuk anak perempuan. Bisa dimulai dari ya nama-nama wanita-wanita solihah di zaman dahulu. Seperti Asia, ya istri Fir'aun, ya, seperti Khadijah, istri Nabi SAW, ya, atau seperti Maryam, ya, keduanya disebutkan dalam Al-Quran ini, yaitu ya Asia dan Maryam, demikian, ya, seperti itu. Ya, demikian pula, ya, Khadijah, ya istri Nabi SAW, ya, yang banyak pengorbanannya. Begitu juga istri Nabi yang lainnya seperti Aisyah, ya. Ada juga istri Nabi yang lainnya seperti contohnya Zainab, ya. Ada istri Nabi yang lainnya seperti contohnya adalah ya Hafsah, ya, Sofiyah, Ummu Salamah dan seterusnya. Ya, tentunya insya Allah taala mereka itu adalah ummul mukminin yang semuanya insya Allah mereka itu adalah salihah, wanita-wanita salihah, ya, istri-istri Nabi. Begitu juga nama-nama yang baik yang lainnya, ya, bisa juga nama sahabat-sahabat wanita Rasulullah SAW, ya, banyak kok sahabat-sahabat wanita, ya, namanya. Seperti Jamilah itu nama yang pernah disebutkan oleh Nabi untuk seorang wanita, ya, demikian, ya, Jamilah artinya cantik, ya, begitu. Boleh nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan cantik juga akhlaknya, cantik juga fisiknya, demikian seperti itu, cantik juga wajahnya, ya. Begitu juga nama-nama yang lain yang insya Allah taala ini merupakan sifat-sifat di dalam Al-Quran tentang wanita, ya, seperti contohnya adalah qanitah, ya, qanitah, ya. Begitu juga contohnya hafidhah, ya. Begitu juga salihah, boleh, tidak mengapa, ya. Nah, begitu juga nama wanita yang lainnya, ya. Seperti contohnya aliyah, ya, itu artinya tinggi, bisa jadi maksudnya adalah tinggi akhlaknya, ya. Begitu juga tinggi postur tubuhnya, ya, tinggi budi pekertinya, bisa jadi. Nah, itu harapan, ya. Seperti itu. Begitu juga nama yang lainnya, ya, seperti nama yang mengandung harapan, ya, nama-nama yang mengandung harapan, ya, yaitu berharap dia memiliki akhlak-akhlak yang baik, ya, ya. Banyak ya insya Allah taala, ya. Kalau saya lebih condong, ya, berikan nama anak-anak itu, ya, kalau dia laki-laki dengan nama Nabi, ya, atau nama-nama sahabat-sahabat, ya,
Demikian. Kalau anak perempuan, maka beri nama wanita-wanita soleh dahulu dengan berharap ya dia ini adalah ya memiliki sifat wanita soleh tersebut. Nah begitu. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Nah begitu. Atau ya nama yang walaupun mungkin tidak ada orang sebelum ya para salaf atau kita katakan orang-orang terdahulu dari kalangan wanita yang bernama dengan nama tersebut, tapi muatannya atau sifatnya adalah baik dan bagus, seperti hasanah, husna, nah seperti itu ya, maka insya Allah tidak mengapa ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya, Bismillah Ustadz, saya mau bertanya, saya seorang IT designer atau biasa disebut dengan UX ya, begitu ya tulisannya. Misalkan ada mitra yang ingin bekerja sama dengan saya semisal finance tentunya ya di dalam pembiayaan ya, perbankan, fintech untuk membuat aplikasi. Bolehkah saya membuat aplikasi untuk mereka? Baik, Bismillah. Membuat aplikasi untuk perusahaan-perusahaan yang ruang kerja mereka, bidang mereka adalah bidang yang melanggar syariat, ya seperti interaksi dengan ribawi ya atau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya ya, maka membuat aplikasi untuk mereka ini merupakan bentuk ya memudahkan bagi mereka untuk semakin ya jatuh ke dalam dosa ya, dosa-dosa pelanggaran tersebut. Nah, ini merupakan bentuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Oleh karenanya ya jawabannya wallahu ta'ala alam, tidak boleh ya, karena itu hanya semakin membuat ya mereka mudah di dalam ya berbuat dosa dan pelanggaran tersebut ya. Oleh karenanya jangan sampai ya bermitra dengan mereka, bekerja sama dengan mereka ya untuk membuat aplikasi tersebut ya, dilarang karena itu bentuk tolong menolong. Dan ya tentunya gaji yang didapatkan dari hal tersebut itu gaji dengan cara yang haram ya, dengan cara yang haram karena bentuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Sementara Allah melarang. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, saling tolong menolong kalian di atas dosa, di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang halal kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, ketika bersedekap dalam sholat, mana yang sahih? Meletakkannya di dada atau di perut Ustaz? Mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya disebutkan dalam hadis tersebut ya, kana sallallahu alaihi wasallam ya yada'u yadaihi ya fauqa sadrihi atau ala sadrihi ya, disebutkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan kedua tangan beliau ya
di atas dada, ya. Disebutkan dalam hadis tersebut ya bahwasanya Rasulullah SAW ya dahulu ya doa yadahu al-yumna ya ala yadihi al-yusra fawqa sadrihi ya. Dahulu Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau di atas dada, demikian. Wallahu taala alam ya. Tapi maksudnya meletakkan di atas dada itu bukanlah ya di atas dada sampai mendekati leher, bukan ya. Bukan pula ya terlalu turun itu sampai mendekati kemaluan, tidak juga demikian. Tapi pertengahan ya. Tapi pertengahan yaitu dada ya, seperti itu. Ya wallahu taala a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau bertanya, apa hukumnya berdagang dengan cara seperti ini? Fulanah menjual baju yang bisa ditempah sesuai dengan keinginan pembeli, tapi Fulanah tidak punya kainnya, dan bukan Fulanah pula yang menjahit, tapi Fulanah kerjasama dengan seorang penjahit yang juga pedagang kain. Jadi jika ada yang pesan baju, barulah Fulanah melaporkan ke tukang jahit dan yang punya kain, ada yang pesan baju. Baru setelah bajunya jadi, Fulanah membayar ke tukang jahit, kemudian Fulanah menaikkan harga untuk dijual ke pembeli tadi. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya disebut dengan ya akad istisna murakkabah, akad istisna murakkab, yaitu ya akad minta buatkan ya produk tapi dengan cara bertingkat. Bertingkat itu maksudnya adalah melibatkan orang lain ya di dalam pekerjaan tersebut. Maka ini tidak mengapa. Ini termasuk yang dibolehkan. Ya. Adapun ya Fulanah yang menjual ya pakaian yang akan diproses dengan menjahit, itu proses pembuatan. Nah, ini tentunya kan bertanggung jawab untuk apa? Untuk ya menghadirkan pesanan pakaian sesuai dengan permintaan. Kalau ada kesalahan dari tukang jahit, kan yang tanggung jawab adalah ya si Fulanah tersebut ya. Atas dasar ya kesiapan dia untuk ya menanggung ya bertanggung jawab, maka layak untuk mendapatkan kompensasi seperti itu ya. Boleh insyaallah taala ya. Yang jelas ya harus jelas ya akadnya dengan sang pembeli ya, seperti harga, kemudian spesifikasi, ukuran, warna dan seterusnya jelas. Kemudian begitu juga akadnya harus jelas dengan tukang jahitnya. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah ya, segala kekurangan dan kesalahan maka maafkan ya dan tinggalkanlah ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2, sekian miliar rupiah. Kita masih punya peluang yang besar ya untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan walaupun kita telah tiada. Kirimkan ya harta yang dititipkan kepada Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kembali lagi ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.